Intinya singkatnya, saya itu ingin saya memberikan keterangan sebenarnya bahwa siapa sih ibu biologis saya. Ya, ya kita masih bisa. Ya tidak ada, kita dipertanyakan bagaimana ada penyelesaian apa enggak dan sebagainya gitu kan. Tapi sementara ini masih belum ada. Tapi saya minta waktu 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Pak. Ya. Agendanya masih sama. Sama, agendanya sama. Mungkin kenapa Pak nggak datang? Ya, ya namanya public figure ya. Kita kan nggak tahu ya seperti itulah ya. Ya, kalau kita ngomong sibuknya apa saya tidak tahu. Tapi yang namanya public figure ya, kita kan tahu sendiri. Mungkin juga disampaikan dalam mediasinya membenarkan mungkin si Mas Reza anak Ya, beliau. itu masalah materi saya belum berani. Ya. Kalau itu sudah nanti diuji di pengadilan kalau sudah ada itu. Apa saja dari materi-materi dari mediasi tadi Pak yang disampaikan? Tidak ada, cuman ditanyakan bagaimana perkembangan mediasi, bisa selesai enggak, ya kan? Tapi saya masih belum, bahkan diberi waktu 1 minggu. Ya, Sejauh ini mungkin juga Mbak Denana sudah menghubungi dari pihak penggugat. Saya kira masih belum. Pesan khusus dari Mbak Dena, Mbak? Ya sementara belum ada pesan, cuman ya sementara mediasi masih belum selesai. Itu aja. Tapi dengan gugatan imaterialnya seperti apa tanggapannya, Pak? Waduh, itu materi nanti materi gugatan ya. Kita tidak berani ngomong di luar. Nanti kalau sudah disidangkan baru kita buka gitu ya. Gitu, Ada, ya. ada berapa tim kuasa hukum dari Dena? Saya tidak tahu, ada 4 mungkin. Ya. Pak, apa yang menjadi dasar minta perpanjangan di minggu depan? Ya, karena kita masih diberikan waktu. Masih mediasi itu kan ada waktu 40 hari. Ya. Kemarin sepertinya kan disampaikan kalau misalnya nggak hadir mungkin bisa Zoom ataupun Ya sementara ini masih belum ada mandat seperti itu ya. Sehingga saya tidak berani komen. Ya, itu. Oke, Terima kasih. Oke. Hasil dari mediasi tadi sesuai dengan fakta yang kami terima tadi itu ternyata pengacaranya berganti orang yang mediasi kemarin. Jadi karena berganti orang itu, jadi pengacara yang hari ini di mediasi itu mengaku bahwa dia masih belum mendapatkan akses komunikasi sama Denada, sehingga tidak tahu masih harus bagaimana dan keputusan apa yang mau diambil. Maka dari itu beliau minta perpanjangan waktu 1 minggu untuk mediasi lagi. Nah, kita sepakat perpanjangan waktu 1 minggu karena kita mengejar itikat baik. Cuman harapan kami memang itu bisa dimaksimalkan dalam mediasi. Karena kondisinya memang butuh perpanjangan waktu, ya oke kita sepakat untuk perpanjangan waktu. Nah, kami mengharap sekali lagi kepada tergugat ini, tolong hargai upaya baik kami, karena apa yang kami lakukan ini demi kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan desa, juga kebaikan bagi para tergugat. Nah, di situ kan ada gugatannya karena penelantaran ya. Ada juga kan ya. Gugatannya perbuatan melawan hukum. Namun dalam konteks perbuatan melawan hukum itu ada upaya penelantaran yang dilakukan oleh tergugat. Sehingga kami meminta hak-hak kami yang tidak diberikan oleh tergugat sebagaimana kewajibannya kepada klien kami. Ada nggak upaya pidana karena penelantaran tadi? Kami masih belum mengarah ke situ karena kita masih fokus ke mediasi dulu, dan kalau memang mediasi nanti seperti apa ya kita lihat perkembangannya. Itu pengacaranya Denada dari Jakarta kan? Kami dapat informasi kemarin dari pengacaranya itu katanya hari ini mau datang Denada dengan pengacara di Jakarta, tapi setelah kami terima ternyata pengacaranya dari Banyuwangi hanya berganti orang saja gitu.
kasih ya. Nah, ada Ada komentar ya, yang disampaikan. sampaikan ya. Ya, Eh, apa mungkin ada statement? Kenapa mungkin kan hari ini nggak datang nih Bu Denadanya, tanggapannya bagaimana? Ya menyesalkan aja. Kenapa nggak datang? Ya, sebenarnya saya masih berharap dari gugatannya itu benar-benar bisa dikabulkan ya. Ya, Apa yang membuat Mas Reza benar-benar menggugat dari Bu Denada itu apa sih? iya penjelasan status anak. Sana, ya. Selain satu sana, Ya, apa mungkin karena memang tidak pernah terpenuhinya biaya hidup atau sebagainya, Ya. sulit merasa dilantarkan seperti Ya. itu ya. Ya, Mas Reza merasa ataupun bisa tahu kalau Bu Denada itu adalah ibu biologis, seperti apa awalnya itu? mencari tahu sendiri. Mencari tahu. sudah banyak kita sampaikan. Ya. Ya. Saya tentu sebagai orang tuanya Reza menyesalkan dari pihak Dena itu tidak responsif terhadap urusan ini, tidak hadir untuk mempercepat persoalan ini menjadi selesai. Itu dari saya. Ya. Kenapa Reza waktu itu bisa tahu kalau Bu Denada itu adalah ibu biologis ya? Awalnya bagaimana? Begini, kalau dari dia masih kecil hingga sampai remaja kan saya sebagai orang tuanya masih mampu untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya. Tapi seiring waktu dia pertama dewasa, tentu pikirannya, wawasannya kan berkembang. Dia sudah lebih mampu mencari kebenaran tentang siapa ibu biologisnya. Pernah satu ketika Reza itu minta waktu bicara dengan saya, Pak, aku mau bicara, penting. Oh ya boleh. Intinya singkatnya, Reza itu ingin saya memberikan keterangan sebenarnya bahwa siapa sih ibu biologis saya. Gitu. Loh berarti papa ini bukan papamu, mama bukan papamu. Enggak, papa tetap papaku, mama tetap mamaku. Tapi aku pengen tahu siapa ibu biologis. Nah itu awalnya lah. Di mana akhirnya saya juga sebagai orang tua tidak mungkin bisa membendung anak saya yang sudah mulai dewasa ini. Itu yang pertama. Ada hal-hal lain juga yang artinya mendorong persoalan ini sampai pada titik ini. Mungkin bersifat agak pribadi, tapi ini menyangkut masalah perasaan dan harga diri ya, Mas Andika. Ditambah-tambah persoalannya gini, Pak. Satu kali saya pernah datang dengan istri dan anak saya termasuk Reza, ke rumahnya Dena. Tidak ada kepentingan materi sebelum ada masalah ini, jauh-jauh belum masalah ini. Ditemui oleh security-nya. Waktu itu bicara security-nya, Mbak Dena ini loh ada Om Dino. Mana saya mau bicara Mbak Dena? Dena, ini Om Dino di depan, mau ketemu kamu sebentar aja. Oh ya Om, sebentar dulu ya. Saya pikir dia dari kamar atas itu dia turun. 3,5 jam kami nunggu dia nggak keluar. Hujan gerimis. Itu sudah membuat hati kan perasaan orang tua ini bagaimana, atau anak ini begini. Yang kedua, saya tahu Dena itu beberapa kali datang ke Banyuwangi, ada 6-7 kali datang ke Banyuwangi, tapi tinggal di rumah kakak saya, papanya, Mbak Emil. Sehelu aja tidak pernah. Apa kabar, Om? Apa kabar? Yang ketiga, yang membuat saya kecewa hingga persoalan ini sampai seperti ini. Nomor telepon saya itu diblokir tanpa melakukan kesalahan. Itu ibu yang membesarkan anaknya dari bayi sampai umur 24 tahun. Itulah menyebabkan akhirnya saya juga memberikan dorongan ini sampai seperti ini. Kalau masalah materi itu kan nomor sekian. Itu temanya hanya untuk memberi pelajaran adab, etika, toto kromo.